Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Trinil, balik no kembungku. Trinil, balik no kembungku. Trinil, Trinil. Siang hampir menjelang, sinar mentari yang menyilaukan terkadang menembus di antara dedaunan pohon, membuat orang-orang di desa yang sedang berkumpul itu menutupi matanya. Mereka berkumpul di sebuah pemakaman menjelang siang itu. Salah seorang warga semalam meninggal. Ibu Murniasih, nama warga yang meninggal itu, mengikuti jejak suaminya yang telah mendahului setahun yang lalu. Sang suami merupakan seorang pejuang yang turut mengantar negara ini mencapai kemerdekaannya. Doa pun selesai. Orang-orang yang turut ke pemakaman itu mulai membubarkan diri, meninggalkan sebuah makam yang masih basah dengan taburan bunga di atasnya. Tinggallah dua orang perempuan di makam itu. Bersama-sama, air mata keduanya masih terus mengalir. Kesedihan yang tidak terkira ditinggalkan simbok mereka yang tercinta. Dan kini mereka harus teruskan hidup tanpa bapak, tanpa simbok. Sing padha rukun ya, Nduk. Sulastri, Sutirah, sing padha iso among, sing padha iso asih. Kowe cah loro aja padha cecungkrahan, aja padha patudon. Apa meneh ngasih pedhot olehmu seduluran, Nduk. Baik Sulastri maupun Sutirah, kakak beradik berusia 8 dan 17 tahun yang baru saja ditinggal simboknya itu, teringat betul pesan yang disampaikan beberapa bulan yang lalu. Mbak, sing ayem ning kono ya, Mbak. Muga-muga diparingi panggon sing apik, Mbak. Sulastri, sang kakak kembali menaburkan bunga di atas makam. Bergantian, keduanya juga nyekar ke makam yang sebelahnya. Makam sang bapak yang lebih dulu sowan kehadirat Gusti. Tangis itu lagi-lagi tidak dapat dibendung. Keduanya pun saling beranggulan. Bersama menumpahkan rasa kesedihan dan kehilangan. Siang merambat dengan cepat. Kedua perempuan itu pun beranjak. Mereka meninggalkan makam simboknya dengan mengusap air mata. Hidup harus terus berlanjut. Perjuangan tidak akan pernah usai. Mbak Nil, aku mau ke hutan dulu ya, Mbak. Kebetulan persediaan kunir kita ini tinggal sedikit. Sutirah, sang adik berpamitan pada kakaknya untuk pergi ke hutan mencari kunir. Mereka kini memang harus saling membantu untuk meneruskan usaha simbok mereka sebagai penjual jamu. Keduanya sama-sama terampil, keduanya sama-sama cantik. Sulastri mewanti-wanti pada adiknya agar berhati-hati. Adiknya pun mengangguk. Di sebuah rumah dengan dinding bambu yang tidak seberapa luas itu,
Sulastri sedang sibuk menumbuk berbagai macam bahan-bahan jamu. Bersama adiknya, setiap pagi ia berkeliling pasar menjajakan jamunya. Sore hampir menjelang ketika adiknya pulang. Sulastri hampir saja memarahi adiknya karena terlalu lama berada di hutan. Namun ia mengurungkan marahnya karena melihat Sutirah membawa pulang berbagai macam jamu dengan jumlah yang sangat banyak. Ia juga melihat adiknya membawa beberapa ekor ikan yang besarnya hampir selengan mereka. Loh, kamu dapat di mana, Rah? Ikan-ikan besar ini kamu dapat dari mana? Sulastri kagum dengan ikan-ikan itu. Bukan karena besarnya, tapi cara Sutirah memperolehnya. Ini dari desa sebelah, Mbak Nil. Mumpung kalinya ini sedang sedikit airnya. Sulastri mengamati ikan-ikan hasil tangkapan adiknya. Ada lubang di tubuh ikan-ikan itu, menandakan bagaimana mahirnya Sutirah menombak ikan. Dulu bapak yang mengajarkan Mbak Nil. Sutirah kemudian memperagakan cara mendapatkan ikan-ikan itu. Sulastri pun tersenyum, terkagum juga dengan kemampuan adiknya. Kokok ayam yang bersautan mengiringi langkah kedua kakak beradik itu menuju pasar. Perjalanan menuju pasar harus mereka tempuh kurang lebih hampir 1 jam perjalanan kaki. Menggunakan obor sebagai penerangan, mereka melangkah dengan hati-hati. Tidak lupa, sebilah golok tetap terselip di pinggang mereka. Meskipun negara sudah menyatakan merdeka, namun perampok dan begal masih tetap merajalela. Apalagi untuk menuju ke pasar, mereka juga harus melewati hutan-hutan dan semak belukar. Tidak jarang saat mereka mengantar Simbok ketika masih hidup dulu, bertemu ular besar yang siap menelan tubuh mereka. Suasana pasar sudah ramai. Sulastri dan Sutirah mulai berkeliling. Sulastri menyusuri pasar bagian utara, sedangkan Sutirah mulai menyusuri pasar bagian selatan. Setelah dagangan mereka habis, nanti akan berkumpul lagi di gerbang masuk. Jamune, Mas. Jamune, Mbak. Jamu-jamu. Kagem pegelinu. Kagem masuk angin. Kagem sari rapet. Kagem lemah sawat ugi wonten. Jamu, jamu, jamu. Mereka pun segera menawarkan jamunya. Para pedagang yang melihat mereka pun segera tertarik. Awalnya bukan tertarik karena jamunya, tapi kebanyakan karena tertarik paras keduanya yang jelita. Tidak jarang ada saja yang hanya berusaha menggoda. Baik Sulastri maupun Sutirah tidak memperdulikan itu. Tujuan mereka bukan menjual kemolekan tubuh atau paras yang cantik. Mereka sedang bekerja. Mereka sedang berjualan untuk tetap menyambung hidup. Sutirah berhenti saat seorang bapak separuh baya memesan. Sutirah pun mulai membuatkan jamunya. Menggunakan batok kelapa, ia segera mengulurkan jamu yang dipesan. Monggo Pak, jamunipun. Sutirah mengulurkan jamunya. Si bapak kemudian segera meminumnya. Terlihat kepuasan pada wajah si bapak. Seger tenan jamune, Nduk. Jenengmu sapa? Lan saka ngendi asalmu? Kula Sutirah, Pak, saking Ringin Anom. Ringin Anom? Tanya si bapak mengerutkan dahi. Perbincangan pun berlanjut. Setelah menanyakan hal itu, rupanya Sutirah bukanlah orang asing bagi si bapak. Si bapak mengatakan bahwa ayah Sutirah adalah temannya saat berjuang dulu. Namun ketika Sutirah menceritakan bahwa bapaknya telah meninggal, terlihat ada kesedihan di raut muka si bapak. Aku saiki manggone ning Karangampel kok, Nduk. Tanggo desamu. Menawa oleh, kapan-kapan anakku takoni menyang omahmu.
Pokoknya seduluran ora iso pedot. Sutirah tersenyum girang ketika si bapak membayar dengan harga yang berlebih. Apalagi si bapak mengatakan akan mengenalkan anaknya. Di desanya, 17 tahun sudah merupakan usia matang yang harus segera menikah. Meski begitu, Sutirah tidak akan terburu-buru. Kalau memang saling cocok, baru kemudian memikirkan langkah yang lebih serius. Apalagi Mbak Yunya juga belum mendapatkan laki-laki yang bisa mencuri hatinya. Adalah hal tabu melangkai Mbak Yunya untuk menikah terlebih dahulu. Matahari mulai berada di tengah ubun-ubun ketika baik Sulastri maupun Sutirah kembali bertemu di gerbang pasar. Keduanya saling tersenyum, jamu mereka habis terjual. Tanpa menunggu waktu lebih lama, mereka pun berjalan pulang, kembali menyusuri jalanan setapak, sembari memetik dedaunan apa saja yang ada di hutan yang bisa mereka masak atau bisa mereka jadikan bahan jamu. Mbak Yu, aku mau kenalan loh karo bapak-bapak. Sutirah bercerita dengan antusias, sembari melangkahkan kaki yang bertelanjang itu. Sulastri mengerutkan dahi. Bapak-bapak? Iya mbak, dheweke arep ngenalke aku karo anake ngono lho mbak. Perbincangan pun semakin mengalir. Di jalan yang masih sepi itu, hanya sesekali mereka berpapasan dengan orang. Selebihnya mereka harus menahan nafas ketika ada seekor atau serombongan babi alas yang lewat. Mereka juga harus sangat berhati-hati karena dahan-dahan pepohonan yang menjuntai di atas kepala mereka seringkali dijadikan tempat bagi ular besar menunggu mangsa. Setelah beristirahat sejenak, makan, dan mencari bahan baku jamu, betapa terkejut mereka setibanya di rumah. Di depan gubuk mereka telah menunggu seorang laki-laki muda berparas tampan. Laki-laki itu melemparkan senyum. Kula nuwun, kula Sunyongko, panggil saja Nyongko. Si laki-laki pun mengulurkan tangan. Sulastrilah yang pertama kali menyambut uluran tangan itu. Kula Sulastri. Ning, biasa dipanggil Trinil. Niki adik kula Tirah. Kakak beradik itu pun menanyakan siapa dan dari mana asal si laki-laki. Tentu disambung dengan ada kepentingan apa, sehingga sampai menyempatkan diri singgah ke gubuk mereka. Laki-laki itu menjawab satu persatu pertanyaan dengan sabar. Dia adalah Sunyongko, anak dari Pak Sunari. Pak Sunari adalah bapak-bapak yang diceritakan Sutirah pada kakaknya selama dalam perjalanan pulang tadi. Secara singkat, Pak Sunari dulu tinggal di Batavia. Kini Pak Sunari telah purna tugas dan memutuskan untuk pulang ke desa. Sutirah tidak menyangka kalau anak Pak Sunari akan secepat ini berkunjung ke gubuk mereka. Kunjungan pertama itu memang hanya singkat. Sunyongko berdalih hari itu diutus bapaknya untuk memesan jamu pegelinu. Dari pertemuan singkat itu, terlihat kalau Sunyongko juga terkagum dengan paras kakak beradik itu. Hari-hari pun berlalu, waktu terus bergulir. Sunyongko juga sudah lebih sering berkunjung. Sikapnya lambat laun mulai terlihat jelas. Kemana ia akan menentukan arah selanjutnya. Arah yang dituju pun menunjukkan gelagat yang sama. Dua hati itu sama-sama merasakan ada kecocokan. Ada sebuah tekad untuk membangun keluarga untuk masa depan mereka. Namun arah yang Sunyongko pilih rupanya mendapat rintangan dari arah yang lain. Ya, Sunyongko memang memilih Tirah untuk dijadikan istri. Namun rupanya, secara diam-diam, Trinil juga menaruh hati padanya. Sungguh dari hati yang terdalam, Trinil tidak akan merelakan Sunyongko bersanding dengan adiknya. Sungguh, ia tidak akan rela.
Kecemburuan itu awalnya tidak Trinil tampakkan dengan jelas. Ia masih berusaha menutupi isi hatinya. Namun ketika Sunyongko datang dan dengan terus terang menanyakan isi hati pada Tira, hatinya benar-benar tidak bisa membendung lagi rasa cemburunya. Ia adalah seorang Mbakyu. Ialah yang berhak terlebih dulu mendapatkan Nyongko. Bagaimanapun, Tira harus mengalah. Atau ia akan mempertaruhkan hubungan persaudaraannya. Ia bahkan berpikiran, andai tidak bisa memiliki Sunyongko, ia akan melenyapkan Tira. Pertengkaran pun pada akhirnya tidak bisa dihindari. Berdua, Mbakyu dan adiknya itu lupa akan pesan simbok mereka. Tira merasa, ini bukan tentang tidak saling mengasihi atau saling mengalah. Ini adalah soal hak. Ini soal perasaan. Tira tetap teguh bahwa dialah yang berhak mendapatkan Sunyongko. Sejak awal, dialah yang pertama kali berkenalan dengan Pak Sunari. Pak Sunari adalah calon mertuanya, bukan calon mertua Trinil. Dan satu hal yang jelas tak terbantahkan, Sunyongko telah memilihnya dan bukan memilih Trinil. Tapi tidak bagi Trinil. Kalau ia tidak bisa mendapatkan Sunyongko, maka begitu pun dengan Tira. Yo wis Rah, pancene kowe sing berhak duweni Mas Nyongko. Aku wae tak sing ngalah. Trinil berkata pada adiknya pada suatu sore. Entah apakah yang dikatakan itu benar-benar dari lubuk hati yang terdalam, ataukah ada sesuatu yang direncanakan. Rah, saiki awak dhewe kudu golek iwak. Sesuk Mas Nyongko kan arep mrene. Awak dhewe kudu nyiapke suguhan sing priyayeni. Trinil yang sudah selesai menjual jamu untuk dijual esok hari mengajak Tira untuk mencari ikan. Alasan itu bisa Tira terima. Ia akan memasak ikan itu untuk disuguhkan pada Mas Nyongko besok. Harus ada sesuatu yang istimewa. Berdua, mereka kemudian menyusuri jalan setapak dan semak belukar. Sungai yang mereka tuju pun sudah terlihat. Air yang hanya sebatas lutut dan sangat bening. Bebatuan yang berada di dalamnya bahkan bisa terlihat jelas. Tira yang membawa sepotong bambu dengan ujung runcing pun segera menjeburkan diri. Di sana, ia mengamati sejenak. Lalu ketika ikan yang menjadi sasarannya telah terlihat, dengan cepat ia melemparkan bambunya itu. Jelek, seekor ikan terlihat menggelepar setelah perutnya tertusuk. Sudah hampir 10 ekor ikan Tira dapatkan, sedangkan Mbakyunya hanya menunggu di pinggir sungai. Mbakyunya itu justru sibuk mencari-cari kayu untuk bahan bakar masak besok katanya. Tira tidak memperdulikan Mbakyunya. Ia kembali mengamati ikan yang berenang ke sana kemari. Dan saat itulah Trinil mulai mengendap-endap. Sepotong kayu besar telah tergenggam di tangannya. Tanpa pikir panjang, Trinil memukulkan kayu yang dipegangnya dengan sekuat tenaga. Pukulan itu tepat mengenai tengkuk Tira yang sedang menunduk mengamati buruannya. Tira pun limbung, ia terhuyung-huyung. Trinil tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tanpa rasa belas kasihan, Trinil kembali memukulkan kayu yang dipegangnya. Tira terjatuh, namun masih sadar. Dengan sekuat tenaga Tira berusaha merangkak ke pinggir sungai. Ia menatap Mbakyunya dengan tatapan bengis. Trinil, kowe tega, Nil. Aku iki adikmu, Nil. Aku iki adikmu. Tira berkata dengan merangkak-rangkak. Trinil mengamati adiknya yang ternyata masih kuat. Sebuah pukulan keras kembali menghantam. Dan seketika itu pula Tira terkapar, namun masih bernafas. Yen aku ora iso duweni Mas Nyongko, semono uga kowe. Kowe kudu mati, Rah. Kowe kudu mati. Trinil melepaskan kayu di tangannya. Sebagai gantinya, ia mencabut golok yang memang sudah dibawa dari rumah.
Tirah memohon-mohon. Ia meminta belas kasihan pada Mbak Yunya. Eleng Mbak Nil, eleng. Eleng pesennya Simbo, eleng. Namun Trinil benar-benar sudah dirasuki setan. Ia dekati adiknya yang sudah terbaring tidak berdaya. Trinil, ojo Nil, ojo pateni aku. Aku iki adikmu. Eleng Nil, eleng Trinil. Trinil tidak lagi mendengarkan permohonan adiknya. Ia jambak rambut adiknya, lalu ia seret adiknya ke tepian sungai. Dengan sadis, Trinil menggorok leher adiknya. Darah segar segera menyembur. Bahkan sebagian ikut membasi wajah Trinil. Beberapa gorokan dan putuslah tenggorokan Tirah. Air sungai yang jernih itu kini berwarna merah, darah. Trinil memandangi adiknya yang menggelepar sekarat. Nafas Tirah mulai berat. Tapi ternyata Trinil belum puas dengan apa yang ia lakukan. Golok di tangannya, kembali ia gorokkan ke leher Tirah. Hingga kepala adiknya pun terlepas dari badan. Kepala Tirah lepas dari gembungnya. Trinil yang masih memegang rambut Tirah terkejut bukan kepalang, karena secara tiba-tiba mulut Tirah itu menyeringai. Matanya melotot menatap tajam ke arahnya. Trinil pun refleks melempar kepala adiknya ke sungai, yang kemudian hanyut entah kemana. Sementara itu, tidak ingin ada orang melihat tubuh adiknya, Trinil pun menyeret tubuh tanpa kepala itu ke tengah hutan yang tidak jauh dari sungai. Ketika melihat ada sebuah cekungan tanah di sana, ia dorong tubuh tidak bernyawa itu. Lalu ia mulai menimbunnya dengan tanah. Bukan saja itu, Trinil mengumpulkan daun dan ranting apa saja. Ia tutupi timbunan tanah itu, sehingga tidak terlihat lagi ada seonggok tubuh yang tidak bernyawa di dalam sana. Tubuh tanpa kepala. Bisikan setan benar-benar terasa indah di telinga Trinil. Ia tertawa-tawa di tengah hutan yang sepi itu. Ia merasa sangat puas. Kini, kerikil yang menjadi sandungan baginya telah ia musnahkan. Ia telah membunuh adik kandungnya sendiri. Masa bodoh dengan pesan Simbok, masa bodoh dengan tali persaudaraan. Trinil, kowe wis wani nglanggar pesenku. Mangerti ya Trinil? Geteh kudu dibayar geteh. Tiba-tiba terdengar sebuah bisikan halus di telinganya. Ia pun terperanjat. Jelas sekali suara itu adalah suara Simboknya. Bersamaan itu pula, suara tiba-tiba menjadi gelap. Petir menggelegar, berdentum, memekakkan telinga. Di dalam gubuknya, Trinil mendapati semuanya masih seperti apa adanya. Namun ada yang hilang di sana. Ia mengamati dengan pandang nanar. Tiba-tiba, pecahlah tangis Trinil. Ia telah menyadari sesuatu yang hilang itu adalah kebersamaan dengan adiknya. Adik yang sehari-hari bersamanya. Adik yang seharusnya ia sayangi sebagai pengganti bapak Simboknya yang telah tiada. Adik yang seharusnya ia antar sampai pintu gerbang kebahagiaan. Adik yang seharusnya menjadi hartanya yang tidak ternilai. Tapi ada rasa sesal tidak akan bisa merubah semuanya yang terlanjur terjadi. Senja itu seperti mimpi baginya. Hari itu justru dari tangannya lah nyawa adiknya harus terlepas dari raga. Hanya karena rasa cemburu, hanya karena Nyongko memilih adiknya. Tangis Trinil pun kembali tak terbendung. Tangis yang sungguh sia-sia. Tangis yang tidak akan pernah bisa mengembalikan adiknya. Malam itu, Trinil merasa kesepian. Tidak ada lagi senyum Tirah, tidak ada lagi canda tawa yang selalu mengalir dari mereka berdua. Perasaan berdosa mulai menghantui Trinil. Trinil ingat betul bagaimana mulut Tirah menyeringai, lalu mata itu mendelik ke arahnya. Trinil bergidik, bulu kuduknya meremang.
Apalagi terngiang bagaimana suara simboknya yang mengatakan, "Getih, kudu dibayar getih." Lolong anjing hutan bersahutan tanpa henti. Lolongan itu terdengar sangat pilu. Trinil tidak dapat pejamkan mata. Hidung Trinil tiba-tiba mencium bau anyir. Bulu kuduknya semakin meremang. Uplek yang ia pasang di dinding gubuknya berkedap-kedip seperti tertiup angin. Padahal tidak sedang ada angin yang berhembus. Bau anyir darah itu semakin kuat menusuk hidung. Trinil nyaris muntah dibuatnya. Tubuhnya gemetaran. Ia sangat takut bila mana Tirah menuntut balas padanya. Trinil. Trinil. Sebuah suara lirih tiba-tiba masuk ke telinga Trinil. 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 Balekno kembungku Nil. Trinil. Balekno kembungku. Ia pun terpekik. Nafasnya menduri tidak teratur. Ia pandangi di sekitar. Ia masih berada di gubuknya. Ia hanya bermimpi. Trinil berharap ia sedang bermimpi. Trinil mencoba tenangkan diri, tapi suara itu terus menggema. Trinil. Trinil. Balekno kembungku Nil. Trinil. Balekno kembungku. Ia pun menutupi telinganya. Ia tidak kuat mendengar suara itu. Ia tidak kuat. Matanya tiba-tiba berkunang. Remang cahaya ubli itu pun padam, bersamaan dengan Trinil yang tumbang kehilangan kesadaran. Trinil bangun dari dipan. Sorot matahari pagi sudah menerobos ke sela-sela dinding gubuknya. Rah, ayo Rah, kita kesiangan Rah. Trinil memanggil adiknya sembari mengemas jamu yang akan ia jual ke pasar. Ia pun kembali memanggil-manggil adiknya. Dan pada saat itulah ia kembali sadar. Kini tidak ada lagi Tirah, adiknya. Ia pun menunduk, kesedihan hampir menghinggapi. Namun bayang senyuman Mas Nyongko menghidupkan kembali gairahnya. Sisi gelap yang bersemayam di hatinya kembali bersorak. Tanpa Tirah, seperti hari-hari biasanya, ia tetap berangkat menuju pasar. Ia sudah menyiapkan jawaban andai ada orang menanyakan keberadaan adiknya. Ia pun mulai melangkahkan kaki. Di punggungnya terdapat bermacam jamu-jamuan yang telah ia racik kemarin siang. Seperti biasanya, dengan bertelanjang kaki, jalan setapak mulai ia masuki. Suasana pada saat itu masih sangatlah sepi. Belum banyak orang yang berlalu lalang. Namun telinga Trinil menangkap sebuah suara di belakangnya. Suara langkah yang mengikuti. Trinil percepat langkahnya. Tapi langkah di belakangnya juga ikut merayap dengan cepat. Sesekali ia menoleh, memastikan bahwa di belakangnya tidak ada orang yang mengikuti. Biasanya kalau seperti ini, ia akan mengatakan pada Tirah, "Awas, ada babi alas." Atau, "Awas, jangan-jangan ada ular besar." Tapi mulai hari ini, ia harus terbiasa. Tirah hanyalah duri dalam daging. Kematiannya juga tidak perlu ia sesali. Trinil. Trinil. Sebuah panggilan terdengar mengiang di telinganya. Seketika, ia pun menoleh dengan penuh kewaspadaan. Rasa takut perlahan-lahan mulai merambat ketika suara itu kembali terdengar. Ia pun lebih mempercepat langkah. Ia harus segera sampai ke pasar. Tapi betapapun langkahnya sudah dipercepat, suara langkah di belakangnya tetap saja mengikuti. Panggilan itu pun sesekali masih terdengar. Trinil. Trinil. Peluh membanjiri tubuh Trinil ketika gerbang pasar telah terlihat. Ada semacam perasaan lega yang ia rasakan. Tanpa istirahat, ia pun langsung berkeliling menjajakan jamunya. Yang kemudian terdengar seorang ibu memanggilnya.
Ia pun segera menebar senyum. Mbak, tolong racekno sing kanggo masuk angin yo, Mbak. Ia pun meletakkan gendongannya. Dengan cekatan, ia pun mengambil bambu yang berisi ramuan untuk masuk angin. Secawan batok kelapa pun berpindah tangan. Si ibu yang tidak sabar segera meminum jamu buatan Trinil. Tapi apa yang terjadi sungguh membuatnya terkejut. Baru saja seteguk masuk ke tenggorokan, dengan cepat si ibu memuntahkan jamu yang diminumnya. Trinil dengan cekatan memijit-mijit tengkuk si ibu. Jenengan masuk angin, je, Bu? Si ibu tidak menjawab. Perutnya terlihat masih mual. Ia bahkan masih akan merasa muntah. Si ibu mengambil air minum dari kendi yang dibawanya. Sejenak kemudian ia mengatur nafas. Nduk, jamu sing mbok gawe iki saka godhong apa to, Nduk? Si ibu bertanya setelah perutnya tidak lagi berontak. Trinil kemudian menceritakan bahan-bahan yang digunakan. Namun terbawa rasa penasaran, ia pun menanyakan mengapa si ibu ingin tahu bahan apa yang dipakai. Jawaban si ibu membuat Trinil memutar otak. Kata si ibu, jamu yang diminumnya berbau amis, sangat amis. Makanya kemudian menanyakan bahan yang dipakai. Trinil kemudian mengganti dengan jamu yang lain. Mungkin ada bahan yang tercampur sehingga menimbulkan aroma anyir. Namun lagi-lagi, si ibu muntah setelah seteguk meminum jamu yang diberikan Trinil. Trinil yang penasaran pun ikut meminum jamu itu. Kenyataannya sungguh berbeda. Aroma jamu itu tidak amis sedikit pun. Aromanya wajar. Rasanya pun segar. Si ibu dengan terpaksa membayar jamu yang telah dibelinya. Setelah menggerutu, si ibu pun ngelonyor pergi, meninggalkan Trinil yang masih termangu di tempatnya. Berkali-kali ia membawi bambu-bambu yang ia gunakan sebagai tempat jamu. Tapi Trinil sangat yakin, tidak sedikit pun ia mencium adanya aroma amis. Seharian itu, Trinil merasa gusar. Hampir setiap orang yang membeli jamunya mengatakan hal yang sama. Jamunya berbau amis. Dengan lesu, Trinil pun pulang. Hari ini Mas Nyongko akan datang, pikirnya. Ia agak bingung harus menjawab apa. Mas Nyongko pasti akan menanyakan tirah. Perasaan Trinil kembali bercampur aduk. Di satu sisi ia sangat menyesal telah membunuh adiknya. Tapi di sisi lain, harapannya untuk mendapatkan Sunyongko sangat besar. Nyonya Sunyongko, begitulah harapannya membumbung setinggi langit. Sunyongko, seorang pedagang batik di kota. Tentu ia akan sangat bahagia menjadi istrinya. Ia tidak akan lagi bersusah payah mencari bahan jamu di hutan. Ia tidak akan lagi pergi pulang melewati hutan ini. Trinil tersenyum sendiri sambil melangkah pulang. Eling Trinil, geteh, kudu dibayar geteh. Suara itu tiba-tiba terdengar kembali. Sebentuk benda yang berkelebat menghentikan langkah Trinil. Ia tidak begitu jelas melihat sesuatu yang berkelebat. Trinil memandangi sekitarnya. Sepi. Hutan itu memang sepi. Tidak ada siapapun yang ia lihat. Benda itu kembali berkelebat. Dan benda itu jelas telah tertangkap oleh ekor matanya. Jantung Trinil mulai berdebar. Dalam segelas pandang, terbayang sebuah kepala dengan rambut menjuntai sedang menggelinding. Membuat bulu tengkuk Trinil semakin tegak berdiri. Didera rasa takut, Trinil pun mempercepat langkah. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, terdengar olehnya seorang memanggil. Trinil. Trinil menoleh. Berharap ada seseorang yang searah dengannya. Namun, memang tidak ia jumpai seorang pun. Hanya saja, ketika ia membalikkan badan, di hadapannya terlihat sebentuk kepala menggelinding dengan darah yang masih mengalir dari leher yang terputus. Kepala itu menggelinding sekejap lalu menghilang di antara semak-semak. Kepala tanpa badan itu tertawa melengking-lengking. Siang hari, ini siang hari, mana ada demit, pikir Trinil.
Tawa itu terhenti, namun kemudian Trinil, balekno gembungku Trinil. Trinil sadar suara itu adalah suara Tirah. Tirah hendak menuntut balas. Trinil pun berlari. Ia harus segera sampai rumah. Tidak peduli beberapa kali kakinya terantuk batu atau tertusuk duri tanaman liar. Ia bahkan tidak lagi mempedulikan gendongan jamunya. Trinil yang lari tunggang langgang pada akhirnya benar-benar terserembab ketika di suatu turunan jalan yang sangat terjal. Ia hilang keseimbangan. Ketika ia terkapar itulah, sekelebat kepala kembali melintas dengan cepat. Trinil terpana melihat pemandangan itu. Kepala itu memang dengan cepat menghilang. Namun jelas, kepala itu adalah kepala Tirah. Akibat lari tunggang langgang menghindari kejaran kepala adiknya itu, tubuh Trinil benar-benar seperti diparut. Di mana-mana terdapat luka. Bahkan di bagian wajah terlihat sebuah luka sobek yang terus mengalirkan darah. Meski dengan nafas yang menderu nyaris putus, sampailah juga ia di rumah. Di sana, Sunyongko rupanya sudah menunggu. Begitu melihat Trinil yang sempoyongan, dengan cekatan, Sunyongko pun memampah tubuh Trinil. "Sampean kenapa kok babak bundas ngene? Lah Tirah ndi?" Sunyongko pun mendudukkan Trinil di lincah yang berada di depan gubuk. Trinil tahu kalau ia mengatakan sejujurnya, Sunyongko pasti akan membencinya. Maka dari itu, Trinil belum menjawab pertanyaan Sunyongko. Ia butuh waktu untuk mengarang cerita. Ia tidak ingin hanya asal bohong. Ia harus meyakinkan pada Sunyongko kalau yang ia alami adalah perbuatan Tirah. Tirah telah berbuat jahat padanya. Tercetuslah sebuah kebohongan yang menurut Trinil akan sangat ampuh untuk mengelabui Sunyongko. Dengan mimik yang dibuat memelas, ia mengatakan kalau Tirah telah berbuat jahat padanya. Sunyongko tentu saja tidak begitu saja mempercayai jawaban Trinil. Ia memang belum begitu mengenal Tirah. Tapi meski begitu, ia sungguh yakin Tirah bukan seorang perempuan yang memiliki sifat sejahat itu. Trinil mengetahui kalau Sunyongko pasti tidak akan mempercayainya begitu saja. Maka kebohongan selanjutnya pun mengalir. Tirah nuduh aku arep ngrebut sampeyan, Mas. Mau ning dalan, aku kepeksa padu karo Tirah. Tapi dhewekne kadung kebrongot nesu, Mas. Aku dihajar. Tangis palsu Trinil pun pecah. Sunyongko menerawang jauh. Susah diterima dengan akal sehatnya. Tirah, gadis lugu itu memiliki sifat sejahat itu. Ia pun menanyakan keberadaan gadis yang dicintainya itu. Tirah minggat, embuh menyang endi, Mas? Sunyongko tidak lagi menanyakan keberadaan Tirah karena melihat kondisi Mbak Yunya yang terbaring lemah. Maka, tanpa menunggu waktu, Sunyongko pun memampah Trinil untuk dibawa ke rumahnya. Meski tercekam oleh kepala adiknya yang menghantui, namun saat ini ia bisa tersenyum. Sandiwaranya memberikan hasil. Tidak percuma ia tumpahkan darah adiknya. Loh, iki ana apa? Ibu Sunyongko langsung menanyakan kepada anaknya saat mereka tiba di halaman rumah. Bukan hanya menanyakan, namun juga memerintahkan pembantunya untuk ikut memampah Trinil. Trinil terbaring di sebuah kamar. Bersama seorang pembantu perempuannya, Sunyongko mulai mengobati luka-lukanya. Dirasa cukup, Sunyongko pun meminta Trinil untuk beristirahat. Masalah Tirah nanti akan ia tanyakan kembali pada Trinil. Yang penting, Trinil sembuh dulu. Ia pun menyuruh Mbok Nah pembantunya untuk menemani. Sudah beberapa saat lamanya Trinil tertidur. Ia merasakan tubuhnya sakit di semua bagian. Ia juga merasakan wajahnya terasa perih.
Dengan mata yang masih sedikit berkunang, ia coba buka mata, berharap Sunyongko berada di sisinya. Pandangan matanya masih agak kabur. Ketika matanya membuka, samar-samar ia melihat seorang perempuan duduk di sisi dipan. Ia teringat pembantu keluarga Sunyongko memang turut membantu mengobati luka-lukanya. Tapi ketika pandang matanya semakin jelas, betapa terkejut Trinil. Yang duduk di sebelahnya bukan pembantu di rumah itu, melainkan Tirah. Rasa takut kembali menyergap. Melihat Tirah dengan leher menyembur-nyemburkan darah, Trinil pun menjerit-jerit histeris. Ia bangkit, hendak lari dari kamar itu. Mbok Nah yang menjaga Trinil pun dengan sigap memeluk Trinil. Dengan lembut, ia berusaha menenangkan. Iki Mbok Nah, Dok. Iki Mbok Nah. Mbok Nah berkata sembari mengusap rambut Trinil. Beberapa saat kemudian Trinil pun sadar. Orang yang berada di depannya bukanlah Tirah. Ia pun memeluk Mbok Nah dan menangis sesenggukan. Dengan sabar, Mbok Nah pun meminta Trinil untuk kembali beristirahat. Trinil menurut. Ia kembali merebahkan diri. Sementara itu, Mbok Nah yang saat itu dipanggil oleh Bu Sunari segera meninggalkan kamar. Sepeninggal Mbok Nah, rasa takut itu kembali merudung. Perasaan bersalah semakin bercampur aduk dengan sebuah harapan besar untuk bisa memiliki Sunyongko. Pikiran Trinil pun semakin kacau. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, telinganya seperti berdengung. Lalu sebuah suara halus merambat masuk ke gendang telinganya. Mendengar suara itu, Trinil hendak meloncat untuk keluar kamar. Namun entah kenapa, tubuhnya seperti terikat. Tangan dan kakinya tidak bisa ia gerakkan sama sekali. Trinil, balano kemungku Nil, balano kemungku. Saat rasa takut akan suara yang menusuk-nusuk itu, secara tiba-tiba sebentuk kepala Tirah bertengger di dadanya. Kepala itu menyeringai, sementara dari lehernya yang terputus menyemburkan darah hingga turut membasahi wajah Trinil. Ingin sekali Trinil berteriak memanggil Mbok Nah, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Trinil yang tidak kuasa melihat kepala itu kembali pingsan. Sudah sepekan lebih Trinil berada di rumah Sunyongko. Di rumah itu, Trinil juga tidak merasa aman. Hampir setiap malam, kepala Tirah menggelinding dan menanyakan di mana gembungnya. Keanehan juga dirasakan oleh Trinil. Luka-luka yang diperoleh akibat jatuh bangun kemarin seharusnya mengering. Namun luka di sekujur tubuh Trinil masih saja mengeluarkan darah. Bahkan ada beberapa luka kini mengeluarkan nanah. Apalagi luka di wajahnya, darah masih saja merembes keluar, disertai bau yang sangat busuk dan anyir. Sunyongko sudah memanggil mantri untuk mengobati luka Trinil. Namun semakin diobati, luka itu malah semakin melebar. Trinil bahkan harus mengerang kesakitan akibat luka itu. Setiap ia menggerakkan tubuh, rasanya seperti disayat-sayat. Dan setiap kali itu pula, kata-kata simboknya selalu terngiang. Geteh, kudu dibayar karo geteh. Malam semakin larut, Trinil masih duduk termenung di belakang rumah. Sementara itu Mbok Nah yang menemani, rupanya sudah tidak kuat menahan kantuk. Mbok Nah pun terlelap di dipan belakang rumah itu. Di kejauhan, anjing hutan terdengar melolong bersautan tiada henti. Angin yang semula berembus pelan, secara berangsur bertiup semakin kencang.
Dedaunan pohon mulai bergesekan, menimbulkan suara bergemuruh. Trinil, Trinil, balano kemungkunil, balano kemungku. Di sela suara dedaunan yang saling bergesekan itu, suara Tirah kembali hadir menghantui. Trinil terperanjat. Dalam keremangan cahaya uplek yang menempel di tembok, Trinil kembali melihat sesuatu yang menggelinding ke sana kemari. Kepala Tirah. Trinil, Trinil, balano kemungkunil, balano kemungku. Kepala Tirah yang semula menggelinding ke sana kemari tiba-tiba telah berada di depannya. Meski dalam balutan keremangan cahaya, namun Trinil bisa melihat dengan jelas kepala dengan rambut terurai itu. Mata itu melotot ke arah Trinil. Jelas tengah memperlihatkan sebuah kebencian dan dendam membara. Trinil berusaha membangunkan Mbok Nah, namun Mbok Nah sudah benar-benar terlelap. Kepala itu tertawa sangat mengerikan. Secara perlahan, kepala itu mulai menggelinding mendekati Trinil. Suara yang sama berulang-ulang meminta Trinil untuk mengembalikan badannya. Ada kesedihan yang teramat pada suara itu. Dengan posisi masih duduk di sebuah dipan, lutut Trinil semakin goyah. Ia merasakan tubuhnya gemetaran. Sementara itu, kepala Tirah sudah semakin dekat. Trinil hendak kembali masuk ke dalam rumah, namun lagi-lagi tubuhnya terasa kaku. Trinil yang hanya bisa menggerakkan bola matanya, mengikuti kemanapun kepala itu menggelinding. Angin semakin kencang bertiup. Bersamaan dengan itu, sepenggal kepala yang mendekati Trinil pun ikut berputar-putar. Putaran itu semakin kencang. Trinil hanya bisa memandang dengan penuh rasa ngeri. Tidak tahu bagaimana, tiba-tiba kepala itu terloncat dan hinggap di pangkuan Trinil. Mata Tirah mendelik memandanginya. Malam itu, Sunyongko tidak bisa pejamkan mata. Pikirannya masih tertuju pada Tirah. Ia masih tidak yakin kalau Tirah tega berbuat jahat pada Mbak Yunya. Tapi bagaimanapun, nanti ia akan menanyakan pada Trinil dengan sejelas-jelasnya apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia juga harus bertemu dengan Tirah. Ia juga harus mendengarkan penjelasan langsung dari Tirah. Malam terus bergulir. Sunyongko masih saja membolak-balikkan badan ketika tanpa sengaja ia mendengar suara pintu berderit. Derit itu berasal dari ruang belakang. Entah mengapa Sunyongko tergerak untuk mengetahui ada apa di belakang sana. Ia pun bangkit dari dipannya, lalu berjingkat memeriksa. Sunyongko terkejut melihat Trinil sedang mengendap-endap keluar dari rumah. Ia hendak menanyakan, namun perasaannya mengatakan untuk mengikuti saja. Dengan sangat hati-hati, Sunyongko mengikuti kemana Trinil melangkah. Jalan yang diambil Trinil bukan jalan menuju pulang, bukan pula jalan menuju pasar. Dahi Sunyongko berkerut. Dengan sangat hati-hati ia mengambil jarak untuk mengikuti Trinil. Setelah beberapa lama, sayup-sayup terdengarlah gemericik air sungai. Tapi Trinil tidak menuju ke sungai itu, melainkan berjalan menyusuri tengah hutan. Sunyongko mengamati dengan cermat apa yang dilakukan Trinil. Berdebar hati Sunyongko saat ia menyaksikan bagaimana Trinil tengah menggali sebuah tanah. Setelahnya, Sunyongko melihat dari sana Trinil menyeret sesosok tubuh. Tubuh itu tidak mengeluarkan bau busuk sama sekali. Namun, tubuh itu tanpa kepala. Setelah dengan bersusah payah, sampai juga Trinil menyeret tubuh itu ke sungai. Tirah, iki gembungmu. Iki gembungmu, Tirah. Sepurane aku, Mbak Yumu, tega mateni kowe. Sedhela maneh, aku uga nyusul kowe. Entenono, Tirah.
Ente Nono. Sunyongko terkejut bukan main. Ia telah membunuh Tira. Jadi Tira sudah mati. Mendengar kenyataan pahit itu, Sunyongko pun lemas. Ia bingung. Ia bahkan tidak sempat mencegah Trinil yang tengah menggorok lehernya sendiri. Ketika Sunyongko menyadari, ia memang melompat dan berlari ke arah Trinil. Namun semua sudah terlambat. Di pinggir sungai itu, ia mendapati Trinil tengah menggelepar meregang nyawa. Dalam nafas yang tinggal satu-satu, Trinil sempat meminta maaf. Dengan terbata, ia mengatakan dialah yang telah membunuh Tira. Ia juga minta maaf telah berbohong pada Sunyongko. Kini, ia harus menyusul adiknya. Dan nafas itu pun benar-benar terhenti. Hutang darah telah tunai terbayar. Tinggallah Sunyongko menghadapi sebuah kenyataan. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.